Makanya ketika orang ngomong wah, tambang haram, ya kita harus lihat secara fikih. Tambang haram itu kan soal haramnya itu karena cara pengelolaan dan intifaknya dan penggunaannya. Jadi asal usulnya, cara mengelolanya dan penggunaannya itu yang bikin haram. Tapi memanfaatkan batu bara itu tidak otomatis haram. Nah kalau soal asal usul cara dan penggunaannya itu bukan cuma batu bara. Ayam goreng itu bisa haram. Kalau ayamnya nyolong, nyembelihnya enggak bener, gitu, dipakai misalnya lalu dipakai tombokan judi misalnya jadi haram semua walaupun ayam goreng gitu loh. Nah maka di tambang ini ya harus kita lihat bagaimana asal usulnya. Nah kalau asal usulnya halal, wong ini pemerintah itu kepingin mencari jalan breakthrough untuk memecah kebekuan dari asymmetric distribution of resources. Jadi ini kan ada ketimpangan distribusi resources nih. Tapi yang sudah menikmati terlanjur kuat sekali. Itu perusahaan-perusahaan tambang yang ada itu sudah menguasai jutaan hektar. Yang mereka boleh di masa lalu entah dengan cara apa, wallahu a'lam gitu loh. Nah itu, terus gimana caranya supaya ada distribusi yang lebih adil? Nah di sini pemerintahan Pak Jokowi lalu cari akal, mereka dikasih deadline, harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat, sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong, itu namanya relinquish. Dan akhirnya dipotong beneran, nggak tercapai, dipotong beneran. Lahan yang tadinya dikuasai oleh pengusaha dipotong. Lah sesudah dipotong mau dikasih siapa? Kalau dilelang lagi, ya jatuh ke tangan pengusaha itu lagi, gimana sih? Ini tidak terjadi redistribusi. Terus dikasih siapa? Kalau dikasih cuma sembarangan juga jadi masalah. Maka dijadikanlah kalau orang Jawa itu ya, ormas-ormas agamanya dipakake gitu loh. Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Gitu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintah, kan gitu maksudnya. Maksudnya kan begitu. Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah ini, kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya ya orang NU itu kalau
melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Nah lihat aja nanti. Nah pemanfaatannya untuk apa? Belum udah tuduh itu nanti jangan sampai dimakan sama pengurusnya sendiri. Lihat aja nanti gitu loh. Kita ini kan sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya gimana? Ya, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Udah kita atur. Tidak percaya nanti lihat aja. Nah sekarang ada perang narasi. Kemarin saya didatangi orang ini soal strategi narasi ini gimana caranya. Terus saya tanya, terus maksudnya strategi narasi itu gimana? Ya orang bikin narasi gimana kita mengkonter narasinya? Kita kan sudah punya konter narasi. Iya tapi kok kalah kuat di di berbagai platform publik seperti medsos dan lain-lain itu. Nah kalah kuat karena apa? Karena yang menyuarakan kurang apa? Saya kejar terus sampai ujung-ujungnya masalahnya soal buzzing. Kenapa artikulasi kita di berbagai platform itu kalah kuat? Karena orang bikin buzzing, kita tidak buzzing. Orang pakai buzzer, kita enggak. Terus kalau gitu kita bangun, buat apa buang duit buat buzzing itu saya bilang. Kalau soal nalar, ya kita yakin dengan nalar kita berpikir dengan landasan yang jernih kok. Tapi kalau buang-buang duit untuk buzzing, untuk biaya buzzer, buat apa? Nyangoni Gus Gofur aja kita masih mentol. Buang-buang duit buat buzzing. Orang mau ngomong apa terserah. Saya ini sudah saya hitung sejak awal begini-begini ini.